Selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya. Kita membahas terkait dengan pengelolaan lindungan lingkungan pertambangan mineral dan batu bara. Materi akan disampaikan oleh Kasubdit Lindungan Lingkungan, ya. Dan dalam hal ini akan disampaikan oleh Pak Jajat Sudrajat. Selamat siang, Pak Jajat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jajat. KPI ya, jaya terus. Oh ya, amin ya. Kalau tadi konservasi itu kan kasih salam optimal. Nah, kalau lingkungan nanti kita mau dengar dari yang punya bagiannya sendirilah ya. Oke, ya. Pak Jajat ini luar biasa, teman-teman semua. Beliau sekarang posisinya adalah kasih perlindungan lingkungan yang sudah bolak-balik sebenarnya dari 2013, 2017 ya bolak-balik. Dan beliau ini sangat berpengalaman sekali dalam hal pengelolaan lingkungan ya. Dan dia nggak nulis banyak-banyak di dalam CV-nya. Padahal sebenarnya beliau ini sudah keliling dunia juga. Selain mengenyam pendidikannya juga di UK ya, mengenai land reclamation dan restoration, jadi sangat luar biasa. Jadi secara saintis, secara keilmuan hebat sekali beliau sebenarnya. Kemudian juga secara experience terkait dengan tadi perlindungan lingkungan, saya pikir juga sangat luar biasa. Ya, kesempatan ini kita berbahagia beliau bisa menyampaikan materi. Nah, untuk itu saya tidak berpanjang lebar, Pak Jajat memperkenalkan ya, dan mungkin Pak Jajat nanti juga to the point langsung masuk ke materi, waktunya 15 menit ya Pak ya. Memang sangat pendek tapi bisa dirangkum dengan baik. Insya Allah esensinya yang penting bisa diterima oleh semua peserta. Kepada yang terhormat Pak Jajat Sudrajat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Wahono. Pertama-tama izinkan kami menyapa dulu para Kasubdit, Kepala Seksi, Pak Wahono sendiri, Dewan Pengawas, Dewan Pembina, PKPI, senior kami Pak Eko Gunarto, saya lihat ada. Salam sehat Pak Eko, dan juga teman-teman hadirin sekalian, KTT, PJO. Jadi saya mohon dibantu Pak Wahono, saya dibantu di share screen kan saya materi saya yang kemarin saya sampaikan ke Pak Ade. Baik, Bapak Ibu sekalian. Karena waktunya tidak banyak dan slide saya juga sebenarnya cuma 8 slide. Judulnya adalah pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, Bapak Ibu sekalian. Jadi terminologinya baku, kita bakukan mulai dari 1827, 2018 ada terminologi lingkungan hidup pertambangan. Jadi LHP, lingkungan hidup pertambangan. Lanjut host. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang 4 sudah dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3. Jadi otomatis peraturan pemerintah yang dulu 78/2010 dan juga nantinya pastinya ke 26 juga, ke Permen 26, karena itu masih merujuk kepada aturan Undang-Undang 4, semuanya pasti akan mengalami perubahan. Dulu PP, sekarang PP 78, sekarang kami sedang menyusun perubahan PP 78-nya, Permennya juga, dan juga Kepmen juga mungkin saja akan ada perubahan, tapi itu nanti, sekarang di PP dulu. Lanjut, perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, yang paling penting, salah satu esensi yang menjadi highlight di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 adalah adanya penambahan pengenaan sanksi pidana untuk setiap orang yang IUP atau IPK-nya berakhir tapi tidak memenuhi kewajiban terkait reklamasi dan pasca tambang, itu bisa dikenakan sanksi pidana maksimal paling lama 5 tahun, dan nanti ada dendanya juga paling banyak 100 miliar. Intinya saya ingin menyampaikan highlightnya yang paling penting di situ, karena itu merupakan amanat dari penguatan tata kelola
reklamasi dan pasca tambang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadi perhatian bagi kita semua. Walaupun PP-nya sedang disusun, kita akan menyusun apa kriterianya sehingga bisa dikenakan sanksi pidana. Lanjut, host. Slide ini ingin bercerita Bapak Ibu sekalian bahwa terkait dengan perlindungan lingkungan itu banyak kementerian atau lembaga yang terlibat. Ada sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Nah, di sektor lingkungan hidup dan kehutanan sendiri dibagi dua, ada yang kehutanannya, ada yang lingkungan hidupnya. Yang lingkungan hidupnya itu kalau kita lihat di sebelah kiri itu hal-hal yang terkait dengan izin lingkungan dan juga dokumen lingkungan hidup beserta seluruh kewajiban yang menjadi turunannya. Kita lihat di paling kanan terkait kawasan hutan, kalau misalkan itu berada di kawasan hutan, maka ada izin tersendiri, izin pinjam pakai kawasan hutan beserta seluruh kewajibannya, turunannya, yang juga harus dilaksanakan oleh pemegang IUP. Di tengah-tengah, Bapak Ibu sekalian, adalah kewajiban reklamasi dan pasca tambang yang merupakan atau melekat kepada sektor SDM. Sektor SDM dalam hal ini Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Jadi yang di tengah itu adalah SDM, yang di kiri dan di kanan adalah sektor lain, ada lingkungan hidup dan kehutanan. Paparan saya hari ini akan fokus yang di tengah, Bapak Ibu sekalian, reklamasi dan pasca tambang yang menjadi domain sektor SDM. Kita akan bicarakan lebih lanjut. Bisa next, host. Belum, nah. Next saja. Itu setelahnya. Baik, kembali ke judul workshop kaidah teknik, Bapak Ibu sekalian. Kaidah teknik, kalau kita lihat arti dari kaidah, kembali sesudahnya Pak, yang tadi. Kalau kita kembali ke arti kata kaidah, ya di sini stop. Kalau kita kembali ke arti kata kaidah, maka kaidah itu rumusan asas yang menjadi hukum, patokan, dalil, atau hal-hal yang sudah pasti, bersifat pasti. Jadi paparan saya ingin bercerita kalau ini hal-hal yang wajib-wajibnya saja. Kalau yang sunnah dan mubahnya itu masih panjang, tapi kita cerita yang wajib-wajibnya saja. Karena apa? Karena untuk melindungi dari tadi yang saya sampaikan bahwa bisa jadi ada pengenaan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terhadap ketidakpatuhan atau kelalaian dalam reklamasi dan pasca tambang. Jadi saya akan bicara dengan dalam konteks yang wajib-wajibnya saja, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan yang paling intinya, yang paling dasarnya apa sih. Ini adalah seluruh kewajiban pemegang IUP, tahap kegiatan eksplorasi, tahap operasi produksi atau IUP POPK olah murni. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam Undang-Undang Nomor 3, IUP eksplorasi dihapuskan istilahnya. IUP operasi produksi dihapuskan, itu digantikan menjadi IUP tahap kegiatan eksplorasi serta IUP tahap kegiatan operasi produksi. IUP nantinya cuma satu, tapi dibagi menjadi IUP tahap kegiatan eksplorasi, ada IUP tahap kegiatan. Jadi dalam rangka simplifikasi. Sebelah kiri adalah IUP yang kita namakan IUP tahap kegiatan eksplorasi, yang di tengah adalah IUP tahap kegiatan operasi produksi, yang paling kanan adalah IUP OPK pengolahan dan atau pemurnian. Untuk eksplorasi dan operasi produksi hampir sama prinsipnya Bapak Ibu sekalian, bahwa ada penyampaian dokumen rencana reklamasi. Kalau di eksplorasi ada rencana eksplorasi, ya ada juga
jaminannya. Jadi jaminan itu ditentukan berdasarkan rencana reklamasi yang sudah disetujui. Kalau itu dilaksanakan bukaan lahan di eksplorasi, maka harus dilaksanakan reklamasi. Kalau dilaksanakan reklamasi, maka dilaporkan. Bagaimana kalau dia tidak naik kepada operasi produksi, maka reklamasi harus tetap dilaksanakan sampai keberhasilan 100%. Itu yang eksplorasi. Bagaimana kalau misalkan dia naik ke operasi produksi, maka dia harus menyampaikan satu lagi namanya dokumen rencana pasca tambang. Rencana pasca tambang dan juga rencana reklamasi tahap kegiatan operasi produksi, dua-duanya disampaikan pada saat mengajukan ke peningkatan tahap kegiatan operasi produksi. Jadi kalau eksplorasi sama, ada dokumennya, ada jaminannya juga, dilaksanakan kalau memang dibuka. Kalau misalkan yang dibuka itu nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan penambangan, maka dia boleh tidak dilakukan reklamasi, karena toh akan diganggu lagi pada saat kegiatan penambangan. Ketika dia masuk ke operasi produksi, ada namanya RROP, RR tahap kegiatan OP, yang berdasarkan persetujuan pemerintah akan ditetapkan jaminan reklamasi tahap operasi tahap kegiatan operasi produksi. Bersamaan dengan itu ada juga namanya RPT yang disetujui, nanti kemudian akan menurunkan jaminan lagi, satu lagi jaminan pasca tambang. RR dan RPT itu tidak overlap. Memang didesain untuk tidak overlap, tidak beririsan, karena memang beda. Kalau jaminan reklamasi pada saat kegiatan penambangan operasi produksi, yang RROP dan jaminan reklamasi OP tadi, kalau yang pasca tambang itu murni hanya di belakang, di buntutnya saja, di buntutnya. Jadi kegiatan-kegiatan reklamasi, kegiatan-kegiatan terkait dengan pengembangan sosial ekonomi, tapi dilakukan di belakangnya saja. Jadi di tengah-tengahnya itu di-tackle atau di-handle oleh rencana reklamasi tahap OP, oleh jaminan reklamasi tahap OP. Kalau sudah menempatkan jaminan bukan berarti kewajiban hilang. Kalau sudah membuka lahan, maka wajib dia melakukan reklamasi. Tetap dilakukan reklamasi, kemudian dilaporkan, maka akan dievaluasi keberhasilannya bertahap sampai dengan 100%. Jadi penempatan jaminan tidak menghilangkan kewajiban. Ini yang mungkin banyak atau belum banyak seluruh. Maka membuka lahan maka harus melakukan reklamasi. Suara saya masih clear? Sudah jelas Pak Jajat. Tadi unstable. Gimana teman-teman kita yang di OPK Olah Murni sejauh ini ada yang namanya rencana pasca operasi, tapi tidak ada jaminan. Jadi untuk di highlight, di garis bawah, ada yang namanya RPO, rencana pasca operasi, tapi tidak ada penempatan jaminan. Karena memang berbeda, karena OPK Olah Murni juga tidak ada namanya wilayah. Tidak ada wilayah OPK Olah Murni, karena dia hanya sekedar melakukan pengolahan dan pemurnian. Nah ini Bapak Ibu sekalian adalah yang wajibnya dari reklamasi dan pasca tambang. Ini yang menjadi wajibnya yang harus dilaksanakan supaya terhindar dari pengenaan sanksi pidana sebagaimana sudah diatur ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 3. Kalau yang lain-lainnya ada izin lingkungan apa dan sebagainya, itu dalam Undang-Undang 3 tidak masuk karena itu bagiannya KLHK, ada juga pengawasan dari KLHK tersendiri, kehutanan tadi yang sebelah kanan juga ada pengawasan tersendiri. Kita juga ikut memantau karena apa? Karena lingkungannya Minerba juga berfungsi untuk mengingatkan, memantau penegakan dari aturan sektor lain. Jadi
kita juga tidak hanya berkutat atau mengurusi masalah reklamasi dan pasca tambang juga, tapi yang tadi sebelah kiri, khususnya sebelah kiri ya, kita juga banyak memantau. Mohon lanjut, host. Baik, tadi gambaran besarnya, sekarang kita akan melihat secara cat-catnya saja Bapak Ibu sekalian. Tadi saya sudah sampaikan kurang lebih ini bisnis prosesnya di tambang itu ada penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kemudian operasi produksi. Sekarang dia melekat ke IUP tahap kegiatan eksplorasi, bukan IUP eksplorasi, IUP tahap kegiatan eksplorasi. Operasi produksi nanti melekat pada IUP tahap kegiatan operasi produksi. Kita bisa lihat secara sequence atau urutan inilah kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang IUP. Mulai dari eksplorasi, menyampaikan RR itu rencana reklamasi, eksplorasi, setelah disetujui dan ditetapkan dia menempatkan jaminan reklamasi eksplorasi, kemudian naik ke studi kelayakan. Naik ke studi kelayakan itu berarti dia memang sudah menemukan cadangan yang mineable untuk dilanjutkan dengan kegiatan penambangan. Kalau ada daerah-daerah yang sudah dibuka dan tidak akan dilanjutkan ke kegiatan penambangan, maka dia harus dilaksanakan reklamasi. Kalau yang tidak dibuka dan akan berlanjut ke kegiatan penambangan, dia boleh tidak direklamasi. Setelah studi kelayakan, baru jaminan reklamasi tahap eksplorasi, tahap kegiatan eksplorasi bisa dicairkan. Bagaimana pada saat operasi produksi, kita akan lihat selanjutnya. Lanjut, mohon bantuannya, host. Pak Ade. Host, the next. 2 menit ya Pak ya? Iya. Tinggal 2 menit Pak Jajat. Iya. Baik, di operasi produksi menempatkan jaminan reklamasi operasi produksi, kemudian menyampaikan RF periode selanjutnya, melaporkan, kemudian dievaluasi, dicairkan atau dilepaskan, dan juga menyicil. Dia menyicil jaminan pasca tambang yang akan dilaksanakan di akhir pasca tambangnya. Kalau di pasca tambang sendiri, prinsipnya sama, dilakukan kegiatan reklamasi pada saat pasca tambang, dilaporkan, maka dievaluasi, akan dicairkan secara berkala. Next. Terakhir, lebih simpel lagi, teman-teman di IUP OPK Pengolahan dan Pemurnian menyampaikan rencana operasi, disetujui, dia sudah punya plan bagaimana nanti melakukan pemulihan lingkungan kalau misalkan smelternya selesai. Bedanya tidak ada penempatan jaminan di sini. Pada saat waktunya masuk pasca operasi, maka dia harus melaksanakan pasca operasi dan melaporkan, termasuk dismantling pabrik dan sebagainya. Dan kalau misalkan ada program-program yang terkait sosial ekonomi, maka dia laksanakan. Saya kira ini slide saya terakhir ya, Pak Ade. Jadi, baik. Saya simpulkan terakhir bahwa highlightnya adalah Undang-Undang 3, amanatnya adalah penguatan tata kelola, reklamasi dan pasca tambang. Untuk itu ada aturan baru pengenaan sanksi pidana, bahkan ada sanksi pidana tambahannya Bapak Ibu sekalian, ada di sana pengenaan sanksi pidana tambahan untuk pemegang, untuk IUP-nya, untuk korporasi. Jadi ada orangnya, ada perusahaannya atau badan usahanya, dua-duanya bisa kena pidana. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Dan yang tadi saya sampaikan adalah yang wajib-wajibnya saja, terkait reklamasi dan pasca tambang. Demikian, Pak Wahono, Pak Ade, terima kasih bantuannya. Terima kasih Pak Jajat, terima kasih ya sudah menjelaskan Menteri Pengelolaan Lingkungan. Tadi ada 3 tahapan ya Pak Jajat Sudrajat. Tapi tahapan sekarang berubah. Kalau dulu IUP-nya eksplorasi, operasi produksi, sekarang IUP tahapan kegiatan eksplorasi, operasi produksi dan olah murni. Yang mana di pengelolaan lingkungan tadi mengelola lingkungan dari setiap tahapannya, kemudian nanti perlu ada reklamasi dan pasca tambang. Sekali lagi Pak Jajat, terima kasih yang sudah sangat luar biasa berbagi dan sangat runtut
dan menjabarkan proses-proses terkait dengan kegiatan di pertambangan, terutama terkait dengan pengolahan lingkungannya. Sekali lagi Pak Jajat, kami ucapkan terima kasih.